hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga di setiap hari yang kita lewati adalah hari-hari yang penuh dengan tuntunan darinya. Sehingga kita berharap di hari-hari yang kita lewati, teman-teman semuanya dalam peliknya urusan kehidupan kita, pekerjaan, keluarga, urusan dengan diri sendiri, anak, ke bisnis, dan lain sebagainya. Sebanyak apapun urusan yang sedang kita hadapi, maka mudah-mudahan yang kita harapkan adalah hanya tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah yang tunjukkan, kita berharap Allah yang menunjukkan jalannya untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, teman-teman semuanya, dan insya Allah sehatnya tidak hanya fisik, saya doakan, tetapi hatinya juga sehat, teman-teman. Bagaimana kabar hatinya? Sehat nggak? Lagi ada protes nggak sih sama Allah? Hah? Ada nggak? Ada yang lagi protes? Ya Allah, kenapa hidup saya begini? Ya Allah, kenapa hidup saya kok gini-gini banget? Ya Allah, gitu ya. Ada yang lagi protes atau malah malam hari ini lagi penuh syukur, teman-teman? Coba saya ingin tahu, teman-teman, kondisi hatinya malam hari ini cenderungnya adalah lagi banyak komplainnya sama Allah atau kita lagi banyak syukurnya? Coba tulis di kolom komentar, teman-teman. Karena pasti apa ya? Setiap hari yang kita lewati kan tidak lepas ya teman-teman semuanya dari sabar dan syukur. Kalau nggak bersabar ya kita pasti dihadapkannya bersyukur. Alhamdulillah lagi banyak syukurnya, lagi campur-campur, lagi banyak komplainnya nggak sama Allah. Dua-duanya bagus Wati. Lagi banyak syukur, alhamdulillah penuh syukur, alhamdulillah. Bersyukur apapun yang sedang dijalani. Lagi banyak bersyukur, lagi banyak ujian kalau teman ini. Gak protes sih Kang, cuman full penasaran. Selalu berasa naik roller coaster, kadang imannya naik turun gitu ya. Hmm. Ada yang lagi komplain banyak ujian. Gak komplain sama Allah Kang, tapi bingung dan gak ada tujuan hidup. Masya Allah. Lagi UAS. Selalu bersyukur. Alhamdulillah tuh kan ya. Ternyata banyak kondisinya teman-teman. Ada yang hidupnya diisi dengan syukur, ada yang hidupnya juga ternyata teman-teman diisi dengan atau dilewatinya dengan, aduh ya Allah, ini kenapa ya Allah? Kenapa ini terjadi padaku ya Allah? Ada apa denganku ya Allah? Ya, kenapa aku lagi yang diuji ya Allah? Nah teman-teman semuanya, nggak apa-apa. Jadi malam hari ini tenang aja. Kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang kita hadapi ini berupa ujian, cobaan, teguran, atau nauzubillah jadinya azab atau peringatan. Wallahu alam ya, kita nggak pernah tahu. Tapi hanya satu yang perlu kita tahu adalah bahwa kita perlu untuk selalu bermuhasabah. Jadi kalau ada yang terjadi itu, duh dosa apa nih? Nah gitu ya. Itu kalau yang diajarin sama guru saya, Hakim. Nah teman-teman, malam hari ini bagaimana caranya di tengah kondisi kehidupan kita yang kadang-kadang kita ngerasa nggak baik-baik aja, tetapi mungkin tidak ya kita dapat pertolongan dari Allah. Maka mudah-mudahan malam hari ini teman-teman juga kalau hatinya penuh syukur itu jadi pengundang pertolongan Allah. Kalau hatinya lagi agak sedikit ada komplain-komplain, nah mudah-mudahan malam hari ini ilmu yang malam hari ini kita dapatkan dari Ustadz Arif, insya Allah menjadi apa ya teman-teman kompas. Jadi kita kembali lagi ke arah yang seharusnya. Siap ya, insya Allah malam hari ini. Baik teman-teman, eh, seperti biasa, saya ingin pastikan dulu semuanya sudah siap ya untuk mengikuti sesi webinar kita malam hari ini. Bagaimana kita bisa melewati hari-hari dengan penuh syukur, gimana akhirnya kita juga bisa meraih pertolongan Allah di tengah apa ya, ujian, di tengah apa ya, kesulitan, teman-teman, di tengah hati yang sedang sesak, mungkin ya, di tengah hati yang sedang tepararuguh kalau bahasa Sunda mah ya, tepararuguh teh apa coba bahasa Indonesianya? Ya tidak menentu ya. Tidak menentu hatinya. Aduh, ini apa ya? Ini kenapa gini? Kenapa begini? Dan lain sebagainya. Maka malam hari ini mudah-mudahan teman-teman semuanya dengan ilmu kita jadi lebih tenang. Lebih tenang ya. Tidak karuan katanya. Baik, terima kasih ya. Yuk teman-teman kita awali dulu sesi kita malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya teman-teman. Silakan yang menyimak malam hari ini duduknya dirilekskan, duduknya yang nyaman. Kalau bisa sih nggak sambil tiduran teman-teman. Mau kenaan boleh Kang Purwa? Boleh, mau kenaan. Ya pasti mah jangan sambil tiduran.
Mau open camp boleh dianjurkan ya teman-teman open camp, tapi hati-hati para muslimah kalau open camp, khawatirnya lupa diri. Oh, kirain teh nggak lagi open camp misalnya ya, karena pakai mukena khawatirnya kebuka atau tersingkap. Jadi hati-hati dengan auratnya ya para muslimah. Kalau para muslimin mah nggak apa-apa, tenang aja ya. Tetap rapih juga teman-teman ya. Sebelum saya hadirkan Kang Arif, teman-teman sekalian, insya Allah malam hari ini yang akan berbagi tentang bagaimana kita meraih pertolongan Allah. Gimana caranya kita mendapatkan pertolongan Allah? Saya ingin tanya dulu teman-teman malam hari ini yang bergabung di sini, apakah teman-teman merasa lagi perlu pertolongan Allah? Teman-teman coba tulis di kolom chat. Lagi ngerasa perlu pertolongan Allah nggak? Perlu atau perlu banget? Oh, tuh kan perlunya banyak, sangat perlu, perlu banget. Nah, perlu pertolongan Allah nggak? Perlu ya. Dari semua kondisi hati yang tadi teman-teman lewati, ada yang ngerasa lagi banyak diuji ya Allah, lagi banyak komplain. Komplain sih enggak ya Allah, tapi kok gitu ya. Perlu ya teman-teman, perlu banget. Baik. Pertanyaan saya selanjutnya adalah teman-teman, kalau kita sedang perlu ditolong oleh Allah, kira-kira teman-teman udah minta belum? Minta tolong sama Allah belum? Udah minta belum sama Allah? Cara mintanya gimana sih ngejemput pertolongan Allah tuh? Coba. Ini yang akan kita jawab malam hari ini ya. Ya, sudah berkali-kali. Nah, tenang aja. Dalam sholat, sudah minta. Dalam sholat, Masya Allah. Nah, malam hari ini teman-teman, bagaimana caranya kita bisa meraih pertolongan Allah? Kita akan hadirkan satu sesi, dua sesi insya Allah ya, yang akan mudah-mudahan menghadirkan sebuah inspirasi dan juga pencerahan bagi teman-teman semuanya bahwa pertolongan Allah itu teramat sangat dekat. Nah, lantas kenapa kok selama ini kayaknya nggak kelihatan? Nah, boleh jadi karena kita belum tahu ilmunya. Malam hari ini teman-teman ya, kita akan hadirkan. Ada tiga sesi malam hari ini teman-teman. Sesi pertama sampai jam setengah 9. Nanti saya ada informasi program dari jalur jodoh jalan teladan Rasul. Lanjut sesi kedua sampai jam 9. Ada informasi lagi dari saya dan juga tim yang akan mengajak teman-teman bergabung di satu program yaitu namanya Amazing Amal, dan sesi ketiga nanti ada tanya jawab. Jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan boleh disiapkan dulu pertanyaannya, nanti akan ada sesi khusus. Bismillah ya teman-teman semuanya, kita akan mulai sesi kita malam hari ini, webinar kita malam hari ini dengan sama-sama menghadirkan Kang Arif Rahman Lubis. Beliau adalah founder dari Teladan Rasul dan juga Jalur Jodoh yang sejak 2013, 2012 sampai dengan sekarang terus berkiprah memberikan edukasi seputar dunia pranikah, keluarga, dan juga seputar edukasi lainnya. Ya insya Allah malam hari ini beliau pun juga teman-teman semuanya penulis buku, ada kurang lebih 16 judul buku yang sudah beliau tulis, dan insya Allah malam hari ini akan berbagi ilmu dan juga inspirasinya untuk kita semua. Kita hadirkan inilah Kang Arif Rahman Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik Kang Arif, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Lagi sedang penyembuhan, sembuh. Nyaman. Wah, Masya Allah. Sofakallah, Kang Arif. Masya Allah, Masya Allah. Ini, Kang Kang, Purwan lagi juga kayaknya ya, Kang ini Purwan. karena sedang dingin, Kang. Daerah atas kan Lembang ya. Ini Betul. karena dingin jadinya agak sedikit flu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nikmat ya. Baik, Kang Arif silakan, Kang. Ini sudah ada 340 sahabat yang siap untuk mendapatkan inspirasi dan ilmu dari Kang Arif. Silakan, Kang. Baik, terima kasih Mbak Ade, Kang Purwa. Kemudian yang di belakang layar ada Mbak Wardah, Mbak Wida, Mbak Fitria. Kemudian ada Mbak Siti juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Masya Allah. Terima kasih ya sahabat-sahabat yang mendoakan. Alhamdulillah ini Kang Ari beberapa hari kemarin ini sedang flu berat. Alhamdulillah sedang proses penyembuhan dan mudah-mudahan kembali segera fit. Mendoakan sahabat-sahabat semua, insya Allah kita semua diberikan
kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang penuh dengan kebaikan-kebaikan ya, kesehatannya bisa kita isi dengan amal soleh, amal ibadah, kebaikan untuk diri kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang sekitar kita. Sahabat-sahabat semua, izinkan malam hari ini Kang Arif akan membahas tentang bagaimana kita meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Insya Allah mudah-mudahan ini related ya, terkait atau menjadi sesuatu tentu saja yang kita rasakan ya, yang kita rasakan, kita alami karena sejatinya kita semua pasti punya ujiannya masing-masing ya, masing-masing kita itu punya perjalanannya, punya kisahnya ya, punya ceritanya masing-masing. Dan semua kita secara spesial Allah uji untuk Allah tarik agar lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan membahas bagaimana sebenarnya ada hal yang luar biasa di balik ujian yang jangan sampai, hati-hati jangan sampai kita salah dalam menyikapinya. Bismillah, kita berdoa mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita baca, kita dengarkan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebaikan dan perbaikan dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat semua, kita semua adalah hamba-hamba yang Allah ciptakan itu lemah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan manusia ini lemah, manusia ini tempatnya salah, manusia ini tempatnya berdosa, manusia ini tempatnya lupa, manusia ini tempat berbagai kekurangan. Tapi di satu sisi Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita ini dengan berbagai kekurangan kita, Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita kelebihan-kelebihan. Dan yang paling luar biasa sebenarnya bukan hanya kekuatan atau kelebihan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan. Nah, sebenarnya sahabat-sahabat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita permasalahan dan ujian kehidupan, ada beberapa hal yang perlu kita camkan atau ada beberapa hal yang perlu kita ingat-ingat. Yang pertama adalah tidaklah Allah menguji kita, melainkan Allah tahu bahwa kita mampu untuk menjalaninya. Jadi poin yang pertama, ketika kita mendapatkan ujian apapun dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ujian pasti karena Allah tahu kita mampu untuk menjalaninya. Sama seperti kalau ada guru SD kelas 2, dia sayang sama muridnya, dia bijaksana, dia pintar, dia amanah terhadap amanah terhadap jabatannya sebagai guru. Nggak mungkin kan guru tersebut memberikan ujian anak kuliah kepada murid SD-nya yang kelas 2. Sementara ini Allah Subhanahu wa taala pasti jauh lebih sempurna daripada guru SD yang mencintai anak muridnya. Maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu kita pahami, perlu kita yakinkan dalam diri kita bahwa Allah percaya saya. Kalau Allah percaya saya, masa saya sendiri nggak percaya dengan kemampuan yang Allah titipkan kepada saya. Yang kedua, sahabat-sahabat, yang perlu kita pahami terkait dengan ujian ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seorang mukmin semakin mukmin tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengujinya. Jadi kalau misalnya mukmin, hambanya Allah, kita sebagai orang yang beriman, sebagai hambanya Allah, semakin Allah cintai, semakin diuji. Dan yang paling berat ujiannya adalah Nabi dan Rasul. Kemudian siapa orang-orang soleh. Kemudian siapa terus saja sampai mungkin levelnya kita, kemudian setelah kita dan lain sebagainya. Artinya sahabat-sahabat, ketika diri kita mendapatkan ujian, jangan langsung berputus asa. Jangan langsung menganggap apa salahku. Jangan langsung menganggap bahwa aduh, celaka, rugi, dan lain sebagainya. Tapi cobalah memahami bahwa bisa jadi ujian yang Allah berikan tanda Allah cinta. Nah, sahabat-sahabat semua, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sebuah ujian, Allah pasti tahu bahwa kita itu mampu.
Dan ketika Allah memberikan ujian, ada hikmah kebaikan di baliknya. Hanya saja, nah ini hati-hatinya, hanya saja ada orang yang diuji, dia berhasil melewati ujiannya sehingga dia lebih baik daripada sebelum diuji. Ya, setelah diuji dia lebih baik, lebih dekat kepada Allah, lebih soleh, lebih solehah, lebih baik kehidupannya, lebih lapang rizkinya, lebih lapang kehidupannya, lebih tenang hatinya, lebih bahagia, lebih berkah hidupnya. Tapi ada orang yang justru setelah diuji makin ngedablek, makin terjerumus, makin tidak bisa menerima dan lain sebagainya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang jadi tanda bahwa seseorang itu ketika diuji, ujian itu justru untuk mengangkat derajatnya? Ada yang mau bantu jawab nggak, Kang Arif? Teman-teman, apa yang kira-kira jadi tanda bahwa kalau kita diuji, ujian itu justru jadi cara Allah mengangkat derajat kita? Tandanya kira-kira apa? Ada yang mau, boleh dituliskan, teman-teman? Jawabannya bebas ya, silakan dituliskan. Kita semakin dekat dengan Allah. Benar ya, salah satu tandanya adalah kita semakin dekat. Jadi belajar ilmu agama, sholatnya jadi nggak bolong-bolong, semakin dekat, tidak menyalahkan Allah. Jadi sahabat-sahabat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau Allah ingin mengangkat seorang hamba lewat ujian, maka tanda paling jelasnya adalah dia ridho dengan ujian tersebut. Jadi yang pertama ridho, tidak menyalahkan tadi ya, tidak menyalahkan. Kenapa saya diuji? Tapi dia ridho dengan ujian tersebut. Yang kedua adalah dia semakin mendekat kepada Allah. Dia berusaha memperbaiki dirinya. Oh ya mungkin saya selama ini sholatnya kurang baik. Oh ya saya selama ini kurang rajin bersedekah. Oh ya saya selama ini kurang baik berbakti kepada orang tua saya. Oh ya saya selama ini kurang dekat dengan istri atau suami saya. Dan seterusnya. Jadi ketika Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba lewat ujian, ada dua kondisi. Yang pertama dia ridho, yang kedua dia semakin dekat kepada Allah dan dia semakin baik. Dan ujian itu kan nggak selama-lamanya ya teman-teman. Ujian itu nggak mungkin selama-lamanya. Ketika ujiannya itu diangkat, maka posisi dia semakin baik itu tetap. Ya. Dia makin bagus sholatnya itu tetap. Dia makin baik baktinya itu tetap. Sehingga dikatakan bahwa ujian tersebut yang sementara itu membawa kebaikan pada dirinya. Nah, Al-Kisah ini disampaikan oleh Syekh Aid Al-Qarni ya dalam salah satu bukunya. Ada seorang wanita di Arab Saudi. Beliau umurnya 30 tahun. Beliau mengatakan bahwa saya ini ditinggal wafat oleh suami saya. Saya ditinggal wafat oleh suami saya. Umur saya baru 30 tahun. Anak saya banyak, ada 5 orang. Kebayangkan teman-teman, 5 orang umur 30 tahun, anaknya berarti masih kecil-kecil. Anak saya masih kecil-kecil. Sementara suami saya meninggalkan rumah sebagai warisan ya, rumah, tanah, dan beberapa barang-barang berharga. Saya tidak punya pekerjaan. Kemudian hari berlalu, bulan berlalu, kesedihan saya terkait dengan meninggalnya suami saya berganti dengan kesedihan saya terkait dengan kesulitan ekonomi. Akhirnya saya harus menjual satu persatu barang berharga di rumah. Karena beliau nggak ada pekerjaan, dijual satu persatu barang di rumah. Anak-anak saya ada 5 orang, masih kecil-kecil. Yang pertama itu sudah sekolah, yang kedua sudah mulai sekolah. Jadi ada kebutuhan. Jadi yang pertama itu sedih ujiannya karena ditinggal, yang kedua masalah ekonomi. Yang ketiga masalahnya masalah merawat anak. Mungkin ada sahabat-sahabat di sini ya, mungkin yang related dengan kondisi ini. Setidaknya kalaupun tidak tiga-tiganya mungkin salah satunya. Sedih ditinggal orang yang dicinta, atau masalah ekonomi, atau masalah mendidik anak. Coba ditulis, ada nggak yang punya masalah ini satu atau dua atau tiga-tiganya. Jadi kita ini kemungkinan akan mengalami kesedihan
terkait ditinggal orang yang dicinta, terkait dengan ekonomi, ya nggak seterusnya, tapi kadang-kadang ada satu dua masa gitu ya dalam kehidupan kita, atau terkait dengan mengurus anak atau mengurus keluarga. Kadang-kadang bisa jadi orang tua dan lain sebagainya. Boleh ditulis ya kalau ada yang seperti ini merasakan ya. Nah, sahabat-sahabat, eh, saya sedih sekali kata beliau. Saya sedih sekali. Kemudian, nah ini bagusnya sahabat-sahabat, orang yang soleh ketika dia sedih, dia banyak dengar kajian, ya sehingga nasihat-nasihatnya nasihat-nasihat yang baik. Saya sedih sekali. Satu masa saya dengarkan radio Quran. Syekhnya mengajarkan tentang hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melapangkan kesempitannya, memberi jalan keluar bagi permasalahannya, dan memberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sahabat-sahabat, nih Kang Arif kasih tahu lagi ya rumusnya. Kalau kita mendengar satu ayat, satu hadis kebaikan, jangan dianggap itu sekilas info, tapi lihat kaca kepada diri kita. Jangan-jangan itu adalah petunjuk Allah untuk diri kita. Ya kan? Nggak ada yang kebetulan. Gitu. Dalam kehidupan kita ini nggak ada yang kebetulan. Kebaikan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kalau orang kita manggilnya teteh ya, teteh atau mbak tadi, ini orang Saudi, beliau itu mendengarkan hal tersebut, dia merasakan bahwa inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri saya. Saya baru ditinggalkan suami, anak saya 5, masih kecil-kecil, masalah ekonomi, barang-barang berharga di rumah hampir habis, maka dia memperbanyak istighfar. Nggak hanya sampai situ, dia memerintahkan ngajak anak-anaknya yang 5 bocil-bocil ini untuk baca istighfar bersama-sama. Maka rumah mereka dipenuhi dengan istighfar, 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 istighfar. Terus selama berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, sampai akhirnya ternyata ada proyek jalan, kalau nggak salah pemerintah Saudi ingin membeli sebagian tanah warisan dari suaminya. Tanah itu awalnya nggak terlalu berharga, tapi karena mau dipakai proyek pemerintah, dibelinya sekian ribu rial. Sekian juta rial, maaf, sekian juta rial. 1 rial itu 4.000 rupiah. Jadi kalau 1 juta aja 4 miliar. Kalau sekian juta berarti 4 miliar kali sekian, kan gitu ya kira-kira. Sehingga beliau lepas dari himpitan ekonomi. Dan kata beliau bukan hanya itu. Anak yang pertama itu alhamdulillah menghafal Qur'annya dimudahkan sehingga hafal Qur'an 30 juz. Dan bukan hanya itu, dia menjadi siswa teladan di kota kami. Saya sekarang menjadi wanita yang paling berbahagia. Teman-teman semua, kalau kita sekarang dalam kondisi sedih, maka ingatlah kesedihan kita itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, besok lusa Allah akan membuat kita ini bahagia. Besok lusa Allah akan menolong kita. Kalau Allah izinkan hari ini kita sedih, hari ini kita menangis, ingatlah bahwa sedih dan menangis itu dengan seizin Allah, dan besok lusa Allah bisa memberikan kebahagiaan yang jauh luar biasa. Kuncinya adalah kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngedablek, jangan kabur kemana-mana. Karena semua masalah kita, buat apa teman-teman? Buat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitanya nggak sadar bahwa kita kadang-kadang sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil sama ustadz kita nggak dengar, dipanggil sama azan kita nggak dengar, kan gitu ya. Akhirnya dipanggil dengan ujian, sampai akhirnya kita merontak kepada Allah dalam tahajud, dalam tangisan, ya Allah tolonglah aku. Tapi it's okay kan, tidak masalah ya. Yang penting kita mengerti bahwa itulah jalan Allah mencintai kita.
Maka sahabat-sahabat semua, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sadarilah bahwa Allah itu sayang sekali sama kita. Allah itu cinta sekali sama kita. Allah itu ingin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Kang Arif mengajak kita semua ketika kita sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tadma'ul aini wa yahzanul qalbi wala naqulu illa ridhoka rabbuna. Mata ini boleh menangis, hati ini boleh bersedih, tapi kata-kata yang keluar dari lisan kami hanya kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu beliau lagi menangis terseduh ketika memegang jasadnya Ibrahim. Bayangkan putra beliau umurnya 8 bulan meninggal dunia, dipanggil beliau. Beliau itu anak beliau itu yang laki-laki meninggal usia muda. Setelah umur 60 tahunan, akhirnya dari Maria Al-Qibtiyah punya anak kembali laki-laki, diberi nama Ibrahim. Ya, kakeknya beliau kan, kakek moyangnya beliau. Sangat disayangi. Umur 8 bulan, kalau teman-teman sudah pernah punya anak atau keponakan, pasti tahu umur 8 bulan itu gimana lucunya ya, bayi. Kemudian ketika saat itu, Ibrahim sekarat dan meninggal di pangkuan beliau. Betapa sedihnya beliau, beliau menangis terseduh. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau juga menangis terseduh ternyata. Maka beliau mengatakan seperti tadi, tan ma'ul aini, air mata ini boleh mengalir, hati ini boleh untuk bersedih, nggak masalah teman-teman. Nangis itu wajar, bersedih itu wajar. Yang nggak boleh adalah lisan kita mengatakan hal-hal yang jelek tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semua yang datangnya dari Allah tujuannya adalah kebaikan untuk kita. Maka teman-teman, ketika kita diuji, Kang Arif ngajak ke diri Kang Arif dan kita semua, yuk perbaiki pikiran dan hati dan perasaan kita. Kalau kita diuji berat, kemudian kita menyalahkan Allah, pertanyaan Kang Arif, ke siapa lagi kita kembali? Ke siapa lagi kita minta? Udah nggak ada jalan keluar kan kalau sudah seperti itu ya. Kalau kita sudah diuji berat, kemudian kita ini menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, ke siapa lagi kita akan meminta? Padahal Allah Subhanahu wa taala menguji kita karena ingin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, sahabat-sahabat, jangan mengeluh. Ini mesti latihan ya, jangan mengeluh. Latihannya ini diperintahkan oleh Rasulullah tadi. Kalau kita diuji, ujian kita berat, jangan mengeluh, sabar. Ya, berat sih memang, sabar gitu. Nangis boleh, sedih itu boleh gitu ya, tapi kata-kata kita yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nah ini Kang Arif selalu ya menguatkan kembali ya, mengajak kepada teman-teman, kalau kita diuji, jangan hanya pikirkan solusi. Karena tujuan utama Allah menguji itu sebenarnya bukan menguji kita. Tujuan utama menguji itu adalah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang diuji itu kan karena bukan karena Allah itu ingin nguji gitu ya. Maksudnya bukan karena ini Kang Yus kayaknya pengen diuji nih gini bisa nggak? Bukan seperti itu. Tapi karena Kang Yus ingin diajak kembali. Saya ingin diajak kembali. Teh Iko, Teh Awi, Teh Reni, Teh Ajeng, Teh Uli, ya Teh Ike, Teh Eka, gitu ya, Teh Ai, Kang Adrian, gitu. Akang Teteh semua, sahabat-sahabat semua, bunda, ayah semua, kita diuji itu bukan sekedar ujiannya sebenarnya, tapi justru ujian itu sebagai sarana agar kita kembali kepada Allah. Maka itu yang Kang Arif sampaikan. Hati-hati kalau kita diuji, jangan sampai hanya mikirin solusi karena tujuan utamanya justru tidak tercapai. Iya kan? Diuji dengan ekonomi, mikirin solusi, dapat solusinya. Tujuan utama Allah itu bukan hanya sekedar solusi, tapi agar kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi tujuan utamanya itu adalah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kan kayak misalnya orang tua kita kadang-kadang menguji kita, memerintahkan kita atau mengetes kita, itu sebenarnya bukan hanya sekedar ngetesnya, tapi pengen agar kita dapat hadiah kan gitu ya. Orang tua kita kan gitu ya. Udah nyiapin hadiah, kemudian
biar ada ceritanya gitulah, biar ada sesuatunya itu. Coba bisanya apa gitu, atau nenek kakek kita kan biasa gitu ya, kalau nenek kakek kita pulang kampung dulu waktu kecil kan, ayo bisanya apa, oh bisa azan nek kan gitu ya, kita azan. Dan sebenarnya bukan azannya saja, tapi ingin memberikan hadiahnya. Nah ketika kita diuji, ya ini poin pentingnya sahabat-sahabat, jangan hanya fokus pada solusi, tapi dua hal, mendekat kepada Allah sambil pikirkan solusi. Ya jadi bukan mendekat saja, ya juga pikirkan solusi, tapi juga jangan sampai hanya pikirkan solusi, lupa tujuan yang utama Allah menguji kita. Allah menguji kita itu agar kita kembali mendekat kepada Allah. Maka kalau kita diuji, dua-duanya kita lakukan, mendekat kepada Allah sambil pikirkan solusi. Nah, sekarang Kang Arif ingin mengajak semua, ya tadi dengan coba kita masukkan perasaan kita. Tadi kita masukkan perasaan kita, coba sekarang Kang Arif menanya ke teman-teman dan tolong dituliskan. Saat ini teman-teman, semua kita termasuk Kang Arif tentu saja ya, semua kita pasti saat ini sedang ada masalah, sedang ada sesuatu yang diharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba tolong teman-teman tuliskan dengan penuh kesadaran, dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan di kolom chat. Silahkan dituliskan, ya Allah, tolonglah aku agar. Silahkan dituliskan. Misalnya, ya Allah, tolonglah aku agar bisa membawa ibuku berangkat umroh, ya Allah. Tuh, contohnya. Ya Allah, tolonglah aku agar rumah tanggaku harmonis, ya Allah. Nah, itu contoh. Ya Allah, tolonglah aku, anak-anakku dengan pergaulan yang luar biasa sekarang, jadikan anak-anak yang soleh-solehah, ya Allah. Nah, itu contohnya. Silahkan teman-teman tuliskan, apa yang paling teman-teman harapkan, teman-teman paling butuhkan saat ini. Ya Allah, berikan aku jodoh yang soleh, berikan aku jodoh yang solehah. Ya Allah, bantu aku melunasi hutang-hutang, misalnya. Contohnya. Apa yang benar-benar teman-teman rasakan, silahkan dituliskan dengan memasukkan perasaan dan keyakinan dan harapan benar-benar. Ya. Apa ini? Coba sambil kita baca ya. Sambil kita baca, sambil kita doakan ya, sahabat-sahabat, sambil kita sama-sama baca, sambil sama-sama kita doakan. Tapi terbatas ya, nanti sebagian kita sambil baca. Nanti scroll ke atas dulu. Tadi siapa yang paling awal? Teh Regita ya. Ya Allah, tolong aku agar sembuh, Masya Allah, dan sehat kembali. Kita doakan ya, Teh Regita, agar diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teh Kang Muhammad Saifuddin, aku agar penyakit ibuku bisa sembuh. Amin ya Allah. Doakan ya teman-teman, Kang Arif juga agar ibu Kang Arif juga sembuh ya. Sama dengan Kang Muhammad Saifuddin. Mohon doakan. Dan semua teman-teman yang orang tuanya sakit, saling mendoakan mudah-mudahan orang tua kita diberikan kesembuhan. Kemudian Kang Hardiansah, tolong aku agar menyelesaikan pekerjaanku dengan tuntas. Amin. Ini juga doa untuk teman-teman semua yang saat ini diberikan ujian, diberikan permasalahan terkait dengan pekerjaan, pendidikan, sedang skripsi, tesis, usaha, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita saling mendoakan agar pekerjaannya, usahanya, pendidikannya, skripsinya, tesisnya tuntas. Kemudian Tesari, agar hutang lunas, kemudian finansial membaik. Amin. Ini juga doa untuk Tesari dan doa untuk kita semua, ya, untuk sahabat-sahabat semua. Saat ini pejuang nafkah, keluarganya sedang Allah uji dengan ekonomi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, keberkahan, jalan keluar, ya, jalan-jalan rezeki yang terbaik. Nurul ya, dan sahabat-sahabat semua ini.
Masya Allah ya, Teh Nurul sedang menanti karunia seorang anak. Doakan ya teman-teman, kita doakan benar-benar agar Teh Nurul Azizah ya, dan sahabat-sahabat semua yang menantikan anak, agar Allah berikan anak-anak yang soleh, yang soleha, yang menjadi penyejuk mata hati, dan dikumpulkan semuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman yang lain ya, semuanya silahkan dituliskan, kita saling menuliskan harapan-harapan kita. Kenapa Kang Arif dituliskan? Ya, karena agar kita benar-benar ini jadi awal ya, awal kita mencoba untuk hari-hari ke depan kita benar-benar fokus untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang menguatkan doa-doa kita, fokus terhadap doa-doa kita. Nah, sahabat-sahabat semua, ujian itu apapun itu ya, Allah membuat sahabat tadi menanti terkait anak, Allah membuat tadi menguji tadi terkait dengan pekerjaan, atau orang tua kita sakit, atau mungkin diri kita ada yang sakit, ya, atau tadi menanti jodoh, ya, atau tadi menanti pekerjaan dan lain sebagainya. Allah itu mencintai kita. Ujian itu tanda Allah cinta, ujian itu tanda Allah ingin dekat, ujian Allah itu tanda Allah ingin menguatkan, ujian itu tanda Allah ingin memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dan mengganti dengan yang jauh lebih baik kepada kita. Jadi ujian itu adalah tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja sahabat-sahabat, ini Kang Arif kuatkan kembali ya, tadi yang jangan sampai kita lakukan ketika dalam ujian itu adalah mengeluh dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan ujian itu adalah kebaikan. Ya, tujuan ujian itu adalah kebaikan. Maka Kang Arif ingin mengingatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Aku itu, firman Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Maka kita perlu untuk berprasangka yang baik. Bahkan Ibnul Qayyim itu menyampaikan terkait dengan pertolongan Allah. Beliau menyampaikan pertolongan Allah itu sejatinya terlihat dari sesuai dengan keyakinan seorang hamba. Jadi kalau hamba tersebut kuat keyakinannya, kokoh keyakinannya, kokoh tekadnya, itu kemudian dia bersemangat untuk menggapai pertolongan Allah, maka sebenarnya pertolongan Allah itu akan hadir kepada dia. Tapi boro-boro kalau kita jangankan kuat keyakinan, kuat tekad, dan kuat amalan untuk mendekat pertolongan Allah tadi, kalau dari awal kita sudah buruk sangka, kita sudah mengeluh, kita sudah berpikir yang negatif ke diri dan orang lain di sekitar kita, ya merasa bahwa orang lain itu dia mah pasti niatnya jelek, dia mah nggak tulus untuk mendoakan saya, dia hanya nanya itu hanya ingin misalnya orang bertanya tentang kondisi ibu kita gitu, dia nanya itu hanya basa-basi. Ketika kita berprasangka jelek kepada orang lain, maka itu jadi tanda juga ya bahwa pertolongan Allah itu bisa jadi jauh. Maka hati-hati sahabat-sahabat semua, hati-hati dengan prasangka kita, dengan kata-kata termasuk tulisan kita, apalagi dengan amal kita. Kata Ibnul Qayyim tadi, dimulai dari perasaan, dari hati, dari pikiran. Pertolongan Allah itu hadir, ya salah satu tandanya itu adalah ketika hati kita itu yakin, kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita. Tadi tuh, kalau misalnya kita punya cita-cita ingin ngajak ibu kita umroh, misalnya ya, atau kita ingin ngajak ibu kita itu berobat di tempat yang baik, walaupun kita sekarang misalnya baru punya usahanya baru 5% atau 10% atau 1%, tapi keyakinan itu kan nggak bisa dibohongin kan, teman-teman. Keyakinan kita itu bahwa Allah pasti tolong, Allah pasti lihat, Allah pasti bantu, itu akan jauh lebih luar biasa, kata Ibnu Qayyim, dibandingkan tadi orang yang bisa jadi tabungannya itu sudah 80%, 90%, tapi dia berburuk sangka. Kayaknya susah lah ini 10% lagi. Kayaknya nggak bisa, dan lain sebagainya.
Maka hati-hati dengan pikiran kita, prasangka kita, teman-teman. Kalau terkait dengan pertolongan Allah, kuatkan dulu dalam keyakinan kita, yakin. Makanya Rasulullah menyampaikan doa saja, pertolongan Allah itu kan kita minta dalam bentuk doa, dalam bentuk harapan ya. Doa disabdakan Rasulullah itu tidaklah dikabulkan dari hati yang lalai. Doa itu dikabulkan dari hati yang yakin. Maka berangkatnya itu dengan keyakinan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengizinkan ujian ini, Allah juga yang mampu untuk kita melewati ujian ini, Allah yang bisa memberi kita jalan keluar untuk ujian ini. Itu sahabat-sahabat tadi yang meminta mendoa anak ya. Sekarang kan banyak, masya Allah ya, jalurnya itu jalur yang lewat bayi tabung, mahal, Kang Arif. Yakini dulu bahwa ada rezekinya. Atau yang kedua, bisa jadi tanpa harus bayi tabung. Ada nggak Kang Arif? Ada, sahabatnya Kang Arif ada, sahabat-sahabat. Jadi Allah yang mampu membuat anak itu pasti akan mampu untuk menaruh anak di mana saja, walaupun itu sebuah kemustahilan. Ada nggak Kang Arif yang bisa pakai bayi tabung? Ada. Beberapa sahabat Kang Arif itu sampai berbelas-belas tahun berulang kali akhirnya Allah kabulkan lewat bayi tabung. Kang Arif, tapi itu mahal. Nah, itu pertama, minta mahalnya itu mintanya sama Allah. Ya Allah, itu mahal bagi saya, mampukan kalau memang itu jalannya. Gitu. Jadi hati-hati dengan pikiran kita, ya kan? Bisa jadi Allah mampukan dan nggak harus lewat kantong kita kan gitu. Yang punya uang sejatinya kan disebut kantong kita juga kan uangnya uang Allah juga kan gitu ya. Datangnya kan dari Allah ya. Kenapa kita yang terlalu repot gitu kan, bener ya teman-teman ya. Nah, hati-hati kayak tadi juga ya, misalnya kita mau mengumrohkan ibu kita ya minta saja nabung, memang kita nabung ya, kita nabung, kita doa, cuma nggak usah terlalu terlalu banyak apa berspekulasi apalagi membuat diri kita ini negatif. Nah, itu hati-hati. Ya Allah, bagaimana mungkin? Nah, jangan sampai ada kayak gitu. Ini kondisi ekonomi, jangan sampai ada gitu. Tiba-tiba teman-teman dibayarin orang gimana? Tentang umroh ini alhamdulillah luar biasa. Umroh itu wah luar biasa lah, banyak teman-teman cerita luar biasanya. Keyakinan, keyakinan. Alhamdulillah Kang Arif tahun 2017 Allah izinkan umroh bahkan sampai ke Palestina. Jadi ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa itu dibayarin orang. Kan logika kita kalau minta umroh itu kita mikirin kantong sendiri kan, nabung nabung ya, nabungnya iya, nabung nabung nabung, tapi ternyata kalau Allah mau kasih jalan yang lain nggak lewat tabungan kita gimana, masa kita nolak kan gitu ya. Kang Yus pengen umroh sama ibunya misalnya, tiba-tiba diajakin orang lain ya gimana gitu, masa kita nolak. Makanya dari awal hati-hati dengan prasangka kita. Kalau kita ada keinginan mengajak ibu kita umroh, cukuplah kunci di situ, yakinlah kepada Allah sambil nabung, memang sambil nabung, cuma nggak usah terlalu pikirkan ya Allah kalau saya nabungnya apa sehari sebulan itu cuma 200.000 atau 100.000 berarti setahun 1 juta, sementara ini butuh 50 juta barang ibu saya, berarti 50 tahun dong, gimana aja yang itu, yang jangan tabung aja. Karena matematikanya Allah ini beda terkait dengan rezeki dan pertolongan. Nah, buktinya apa, Kang Ari? Buktinya, teman-teman, kita kalau sudah jadi orang tua, kita hitung nanti penghasilan ibu-ibu nih ya, biasanya pinter ya, ngitung penghasilan suami sama pengeluaran keluarga, anak segala macam kan nggak nyambung ya biasanya. Benar nggak? Coba ditulis ibu-ibu. Benar ya? Coba di komen. Antara penghasilan suami sama pengeluaran biasanya nggak nyambung tuh, iya kan? Benar nggak? Pengeluaran anak, wah, itu pokoknya nggak nyambung kan? Rizkinya dari siapa tuh? Oh, betul ya, banyak. Kalau udah jadi ibu-ibu biasanya udah ngerti nih. Ini rumusnya ini udah nggak tahu lagi gimana. Pemasukan suami sama pengeluaran itu biasanya itu nggak nyambung. Ini memang nggak baik ya sebenarnya untuk jangka panjang ya. Tapi kita banyak mengalami, akan ada proses akan ada masa kita mengalami itu. Rizkinya dari mana? Itulah rizki dari Allah Subhanahu
wa taala, baik yang kita sadari atau tidak kita sadari. Maka balik lagi ke tadi, contoh misalnya, Kang Arif ngasih contoh saja, kalau misalnya terkait anak, minta kepada Allah, ya Allah, sahabat-sahabatku ini bisa dengan bayi tabung, mampukan, ya tunjukkan jalan. Atau kalau tidak, berikan keajaiban. Kang Arif punya sahabat, beliau sama istrinya, terkenal nih sebenarnya orangnya, beliau ini, eh, kalau disebut namanya mungkin teman-teman tahu. Beliau sama istrinya, itu program bayi tabung, berkali-kali akhirnya berhasil. Anaknya kembar, anaknya kembar. Terus beberapa waktu kemudian pengen punya anak lagi. Kemudian dari ustadznya, nah ini, dari ustadz mereka ngaji Quran, dari ustadznya disampaikan, kalau pengen pertolongan Allah, di Al-Quran itu ada ya bahwa Allah itu menolong sesuatu yang mungkin atau yang tidak mungkin bagi kita. Nggak ada ketidakmungkinan bagi Allah, itu nggak ada. Berani nggak coba aja minta kepada Allah tanpa proses bayi tabung. Hebatnya mereka, mereka yakin. Ya Ustadz, kita coba gitu kan. Doa saja, ikhtiar saja. Benar teman-teman, ternyata anak yang ketiga, kelahiran kedua ya, anak pertama itu kan kembar. Anak yang ketiga itu ternyata tanpa bayi tabung. Dalam kedokteran itu mustahil sebenarnya, karena secara apa? Secara ilmu gitu ya, dari si laki-laki dan perempuan ini sudah secara jalur pembuahan normal itu sudah tidak mungkin. Nah, maka Kang Arif, tadi apapun teman-teman yang teman-teman tuliskan, ya Allah tolong aku, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka prasangka kita yang baik-baik ya, teman-teman ya. Mulai malam ini kita kalau terkait dengan pertolongan Allah, prasangka kita yang baik-baik. Termasuk kepada orang-orang di sekitar kita, prasangka yang baik-baik, kata-kata yang baik-baik. Jangan kita membuat diri kita ini sulit untuk ditolong Allah dengan pikiran yang negatif, kata-kata yang negatif, dan jangan sampai nauzubillah itu menyakiti hati orang. Ya, kita rasa ini kecil tapi menyakiti hati orang. Apalagi zaman sekarang, nauzubillah ya, orang itu dengan gampangnya di komentar dan lain sebagainya, nggak sadar itu menyakiti orang. Padahal itu sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jaga nih teman-teman ya. Siap ya, insya Allah ya, kita jaga prasangka kita jaga kata-kata termasuk tulisan kita, termasuk komentar kita jaga. Yang baik-baik aja gitu. Kalau ada seseorang menyakiti kita, kan ada tuh hadisnya ya, teman-teman. Bagi yang sering disakiti, siapa yang sering disakiti? Kan ada hadisnya ya, teman-teman. Kalau kita disakiti oleh orang lain, maka doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga golongan, salah satu yang diijabah oleh Allah adalah doa orang yang dizolimi. Maka kalau kita pun akhirnya ada disakiti kata-kata, disakiti perbuatan kezoliman, doa yang baik untuk diri kita, ya kan? Kalau untuk dia rugi kita. Kenapa? Karena itu doanya kan diijabah tuh. Ya sekali-kalinya diijabah untuk orang lain lagi kita. Kenapa nggak untuk diri kita? Ya Allah, saya masuk surga, ya Allah dapat istri yang soleha, ya Allah anak-anak soleh soleha, ya Allah kaya raya, kan gitu kan? Kalau diijabah kan benar ya teman-teman. Ketika kita yakin itu diijabah, jangan untuk orang lain. Karena kepuasannya itu hanya kepuasan nafsu saja sebenarnya. Ketika melihat dia mungkin aduh parah dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau kita doa untuk kita, ya Allah, jadikan aku hamba yang kau cintai. Ya Allah, ada penyakit dalam hatiku, bersihkan, dalam tubuhku, sehatkan, anak-anakku, soal. Wah, itu luar biasa. Maka kalau sudah seperti ini, teman-teman, kita insya Allah akan mendapatkan keajaiban demi keajaiban. Kenapa? Prasangka kita itu selalu baik kepada Allah. Kata-kata kita, tulisan kita itu selalu baik kepada Allah dan juga kepada orang-orang lain. Dan amal-amal kita selalu baik. Maka pastikan kalau prasangka kita baik, kata-kata kita baik, tulisan kita baik, amal-amal kita baik, insya Allah pasti pasti baik, insya Allah. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Kalau tadi Kang Arif sangat terharu ya, sangat apresiasi, sangat terima kasih nih tadi teman-teman, kita banyak belajar dari doa teman-teman juga.
berprasangka yang baik, berkata yang baik, menulis yang baik. Tadi kan luar biasa nih, teman-teman menulis yang baik ya. Kang Arif juga kita bacanya aja ini, wah, masya Allah panjang-panjang sekali ya. Berarti dari perasaan hati yang luar biasa. Kalau ini kayaknya butuh di save ya, Kang Purwa ya, biar jadi pelajaran nih kita sama-sama kita doakan dan sama-sama belajar ya. Nah, coba teman-teman tuliskan. Tadi kan udah dituliskan ya, apa doa-doa harapan-harapan meminta pertolongan. Ya Allah, tolonglah aku agar. Tadi kan sudah dituliskan ya. Coba sekarang dituliskan nilai prasangka baik kepada Allah, baik dari sisi hati pikiran. Kita siap komitmen untuk jaga kata-kata dan kita siap untuk jaga komitmen bertindak. Itu berapa nilainya yang teman-teman siap? Contoh tadi ya, ya Allah, saya ingin agar bisa mengajak ibu saya umroh, misalnya. Prasangka saya 9 atau 8. Siap berkata-kata yang baik terkait itu. Nggak mau kata-kata yang jelek, nggak mau bilang, bisnis lagi turun, nggak mau lagi jelek, nggak mau. Maunya yang bagus-bagus biar lapang rizki bisa ngajak Umi umroh, misalnya gitu. Bertindak yang baik. Nah, itu teman-teman boleh dituliskan berapa nilai prasangka baiknya secara keseluruhan ya, prasangka, kata-kata dan tindakan yang siap. Sambil Kang Arif kopi kayaknya ya ini ya doa teman-temannya. Teman-teman nanti kalau misalnya kayak gini ya, misalnya Kang Arif atau Kang Purwa lagi umroh, kayaknya boleh ya Kang Purwa ya, dititip doanya ya Kang Purwa ya. Insya Allah boleh Kang ya, Nah, boleh Kang. bacakan nih. Scrollnya sampai ke atas nih Kang Arif, mau ngopi. Terus sambil dituliskan ya teman-teman ya, berapa nilainya. Oke ya teman-teman, kita lanjut dulu. Nah teman-teman, nanti insya Allah Kang Arif sambil kuatkan kembali ya di sesi yang kedua. Ini Kang Arif sampaikan poin apa yang kita lakukan. Tadi kan kita sudah sampaikan prasangka baik, berkata, menulis yang baik, kemudian bertindak yang baik ya. Sekarang kita masuk ke tahap tindakan. Jadi akhir sesi pertama dan nanti sesi kedua kita bahas tentang tindakan. Tindakannya apa? Tindakan yang baik apa? Kalau kita sebut tindakan itu baik untuk meraih pertolongan Allah, merayu Allah agar memberikan pertolongan kepada kita, tindakannya itu apa? Poin yang pertama, ini biasanya sering ya kalau teman-teman apa membaca atau disampaikan termasuk dalam ayat apa nih 1.000 dinar ya, ayat 1.000 dinar ya. Nah, di surat At-Tolak ayat kedua dan ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa ya, kuncinya jadi bertindak yang baik, tadi kan ya prasangka baik, bertindak yang baik. Poin yang pertama adalah kita menguatkan ketakwaan. Kenapa? Allah sendiri yang sudah ngasih jalan keluarnya. Allah sendiri yang sudah ngasih jawabannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan membuka jalan keluar baginya. Itu kan yang kita harapkan. Ya kan? Itu yang dari tadi kita tanya kan gitu ya. Bagaimana saya agar mendapat jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala atas penyakit saya, penyakit ibu saya, keharmonisan keluarga, ya kan tadi kesolehan anak, kemudian apa tadi misalnya urusan hutang dan lain sebagainya. Allah sudah berikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dibukakan jalan keluar baginya. Dan bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah anugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia duga. Nah, kita balik tadi ya
ke kisah tadi seorang wanita yang awalnya paling merana jadi akhirnya paling bahagia. Ketika ada masalah yang dia tingkatkan adalah takwa. Dia dengarkan kajian, tadi kan ya, dia dengarkan yakin bahwa ujian itu datangnya dari Allah, jalan keluarnya salah satunya lewat istighfar. Allah perintahkan kan dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, fakul tustaghfiru, katakan kepada mereka wahai Nuh, itu Allah memerintahkan ke kita sebenarnya. Istaghfiru, mohon ampun kepada Allah. Yursilis sama alaikum midroro. Allah nanti akan turunkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan membanyakkan anak-anak dan membanyakkan harta dan membanyakkan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo, dan Allah akan membanyakkan memberikan kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Jadi itu kan takwa. Ketika Allah perintahkan kita lakukan. Takwa itu kan melakukan yang Allah perintahkan. Nah, teman-teman, makanya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan tadi Kang Arif sampaikan, ketika kita membaca sebuah ayat, mendengarkan sebuah nasihat, termasuk seperti yang malam ini, mendengarkan dari ustadz gitu ya, membaca sebuah buku dan itu ada kebaikan perintah Allah, apakah itu bertobat, beristighfarlah, perbaiki hubungan dengan orang tua, berbakti, itu jangan dianggap biasa-biasa. Karena bisa jadi itu adalah jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Maka tindakan yang pertama, kalau tadi kita sebut kita ini siap, insya Allah, saya yakinnya 9, saya yakinnya 8, saya yakinnya 10, ketika kita jaga prasangka baik kita jaga kata-kata tulisan kita konkretkan juga dengan jaga takwa kita, perbaiki takwa kita. Kita cari kira-kira amal apa nih yang saya butuh untuk semangati, ya, untuk dawamkan. Karena kan luar biasa teman-teman, kalau akhirnya dari ujian kita semakin dekat dan semakin soleh, diuji oleh Allah dengan sakit, tiba-tiba setelah itu dia rajin sholat, berarti kan kebaikan, benar gak? Diuji orang tuanya sakit, dia rajin sedekah, setelah itu jadi ahli sedekah, berarti kan kebaikan. Itu kan yang sebenarnya kita harapkan. Ketika Allah uji kita makin bertakwa. Maka sekarang ketika kita berharap kebaikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah di sekitar kita. Perhatikanlah ayat-ayat Allah. Perhatikanlah ajakan dari ustadz, ustazah. Perhatikanlah apa yang kita baca. Jangan-jangan itu adalah jalan kita semakin bertakwa dan jalan pertolongan Allah hadir untuk kita. Karena tadi nggak ada yang kebetulan. Sama seperti tadi ya, wanita yang akhirnya dia paling bahagia ketika dia dengarkan seorang syekh mengatakan, banyaklah barang siapa man aktarus istighfar, barang siapa memperbanyak istighfar, nanti akan diberikan kelapangan bagi kesempitan, jalan keluar bagi masalah, dan rizki dari yang tidak disangka-sangka. Sama nih, bertakwa yang pertama. Yang kedua adalah memperbanyak amal soleh. Perbaiki yang wajib, sholat dalam hal ini ya, sholat, khususnya sholat ya. Karena zakat semuanya belum tentu wajib zakat, haji belum tentu semuanya wajib haji, tapi sholat semuanya kita wajib sholat. Dan kalau Ramadan berarti puasa Ramadan. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah hambaku mendekatkan dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding yang aku wajibkan terhadapnya. Makanya Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabba ilallah azza wa jalla, amal apa yang paling dicintai Allah? As-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya, karena itu yang diwajibkan. Nyambung kan ya, jadi ya. Yang paling Allah cintai adalah yang diwajibkan. Maka perhatikan benar-benar sholat kita. Kemudian apa? Hambaku senantiasa mendekatkan dengan amal-amalan sunnah nafilah, kecuali aku mencintainya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, masih nyambung nih dengan yang takwa tadi,
perhatikan, sensitiflah dengan apa-apa ajakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih bertakwa, untuk kita meningkatkan amal, apakah lewat istighfar, lewat sholat di awal waktu, lewat bersolawat, lewat bersedekah, lewat memperbaiki bakti kepada orang tua, lewat banyak bersyukur kepada Allah, dia menambahkan amalan-amalan sunnah, sholat tahajud mulai kita bangun kebiasaannya, sholat duha kita selalu jaga rutinnya, sehingga aku mencintainya, firman Allah. Dan jika aku mencintainya, aku yang akan menolong pendengarannya saat ia mendengar, penglihatannya saat ia melihat, tangannya saat ia memukul, dan kakinya saat ia melangkah, diberikan petunjuk. Nih, dan jika ia meminta, sungguh aku akan memberikannya. Dan tadi kan, kita semua kan, ya Allah, tolonglah aku agar. Kan gitu ya tadi ya. Dan jika ia meminta, sungguh aku akan memberikannya. Kayaknya ini luar biasa. Jangan-jangan kita semua diuji oleh Allah agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya apa? Perbanyaklah takwa, tingkatkan takwa, perbanyaklah amal-amal sunnah, amal-amal soleh kita. Dan jika ia memohon perlindungan, aku akan melindunginya. Nah, sahabat-sahabat semua, Kang Arif, hal seperti ini banyak sekali ya. Kang Arif juga kadang-kadang kalau dengar cerita, dapat testimoni, ya baik sudah bertahun-tahun ya mengajak ini, baik dari grup istighfar. Kemudian alhamdulillah 1 tahunan ini itu sudah ada program namanya Amazing Amal. Mungkin sebagian Kang Arif lihat wajah-wajahnya banyak yang sudah ikutan, ya kan? Ada kayaknya ada beberapa yang sudah ikutan Amazing Amal dan itu bahagia sekali. Jadi sudah ada 2.300 dan yang memberikan testimoni itu hampir 400 ya, 380-an, banyak sekali. Dan kalau baca ceritanya itu kadang-kadang sangat mengharukan ya, sangat luar biasa, jadi sangat bersemangat. Ada yang di bulan Ramadan itu beliau menyampaikan, saya ini Kang Harif termasuk yang paling mengharukan ya. Saya ini, kata beliau, selama ini itu hampir nggak pernah sholat, kata beliau. Jadi dulu ada bikin program Imagine Ramadan, masih program yang mirip dengan Imagine Ramadan. Hampir nggak pernah sholat, kata beliau. Di Imagine Ramadan itu fasilitatornya Kang Arif, Mbak Warda, Mbak Fitria, Mbak Ade, Mbak Ida itu mengingatkan terus, ya, ditanyain kadang-kadang ya di Japri dan lain sebagainya, di grup, di tag dan lain sebagainya. Sehingga saya merasa bahwa kok ada ya yang ingetin saya tentang sholat. Akhirnya saya sholat, kata beliau, dan saya rutin sholatnya. Dan teman-teman, hal yang seperti itu kalau Kang Arif ingat sampai sekarang itu benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa gitu, benar-benar sangat luar biasa. Dan banyak hal lain ya, termasuk umroh ada tuh yang menyampaikan, Kang, alhamdulillah saya diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala umroh. Saya diberikan masalah ekonomi belum selesai berprogram ini, Allah berikan pekerjaan. Ada yang Allah berikan akhirnya ta'aruf dan lain sebagainya. Dan masing-masing orang tentu saja punya perjalanannya masing-masing. Ya, ada yang Allah berikan seperti itu. Yang paling banyak apa? Yang paling banyak tentu saja ketenangan hati. Yang paling banyak tentu saja lebih semangat ibadah dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, nanti setelah ini kita akan bahas lebih dalam ya tentang amalan-amalan tadi. Setelah ini Kang Purwa izin untuk mengajak kembali, termasuk juga bagi yang sudah pernah, karena mungkin kalau teman-teman sudah pernah di batch berapapun ya, ini 1 sampai 11, ada beberapa yang sudah mengikuti. Batch yang ke-12 ini Kang Arif sepertinya untuk materi webinarnya 3 kali itu akan mau fokus tentang pertolongan Allah. Jadi nanti temanya itu adalah tema pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan, menguatkan dari pertemuan malam ini. Nah, izin bagi teman-teman yang sudah pernah diberikan informasi kembali, dan yang belum pernah silahkan. Mudah-mudahan teman-teman semua yakinin dulu ya bisa ikut programnya. Kalaupun tidak bisa, mudah-mudahan dilapangkan rezekinya. Kalaupun tidak bisa, jangan berputus asa dan jangan berkecil hati. Setidaknya setelah ini punya keyakinan. Nanti setelah ini kita akan bahas ya amalan-amalannya.
Kalau teman-teman Kang Arif, saya nggak seperti yang lain, ada ke lapangan saya nggak bisa. Dicatat aja dulu, dicoba untuk dilakukan sendiri. Gitu. Bisa jadi kita nggak bareng-bareng tapi sendiri. Tapi kalau misalnya bisa bareng-bareng itu insya Allah lebih baik. Atau kalau Kang Arif saya mau bareng-bareng tapi saya ada butuh solusi yang lain, saya belum bisa sekarang dan lain sebagainya, insya Allah itu sangat dimudahkan. Prinsipnya adalah selalu Kang Arif sampaikan ya, dari ajakan yang ini teman-teman jangan salah menganggapnya bahwa Kang Arif ini ngajak pertolongan Allah hanya untuk ini, enggak. Kalau teman-teman tidak ikut juga tidak masalah, karena hampir dipastikan yang ikut juga pasti nggak semuanya gitu, dan itu biasa saja gitu teman-teman. Yang penting adalah ketika teman-teman sudah dapat kebaikan ini tadi, jaga prasangkanya. Kalau teman-teman nggak ikut di sini, prasangka yang baik bahwa saya mau ngambil ilmunya sebanyak-banyaknya. Dan memang ini ilmunya kan free ya, ambil sebanyak-banyaknya. Saya mau konkretkan untuk program saya pribadi. Kang Arif boleh nggak ini programnya saya pribadi, kemudian saya ini kan ke keluarga saya? Ya boleh, silahkan gitu. Siapa yang bisa melarang? Kan itu kebaikan. Kang Arif juga senang. Nah, tapi kalau misalnya sahabat-sahabat ada keinginan untuk bareng, itu tentu alhamdulillah. Jadi sekali lagi ya, nanti setelah ini kita akan bahas lebih dalam tentang hal-hal konkretnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung, termasuk yang sudah pernah juga silahkan. Kita akan bahasnya lebih dalam di pertolongan Allah. Tapi kalaupun tidak, insya Allah teman-teman mudah-mudahan tetap fokus untuk meraih pertolongan Allah terkait dengan apa yang teman-teman tadi harapkan. Mangga izin ya teman-teman untuk disampaikan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kang Arif. Masya Allah ya teman-teman semuanya. Jadi di setiap kesempatan Allah Subhanahu wa taala tentu memberikan peluang-peluang. Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal-sinyal, memberikan petunjuk ya kepada kita semua. Nah, termasuk malam hari ini ketika teman-teman ikut di program ini, bergabung di sini, sahabatku sekalian, ini bukan satu kebetulan, ini bukan hal yang apa ya? Ya kebetulan aja lewat gitu ya ikut kelas. Tapi ini adalah sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan atas diri kita. Maka bismillah ya teman-teman, program Amazing Amal ini mudah-mudahan bisa menjadi jalan kita bareng-bareng berjamaah teman-teman. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita, menjemput pertolongan Allah dengan amal-amal. Karena sudah cukup kita terlalu lelah mungkin ya teman-teman fokusnya dengan ikhtiar secara dunianya, ikhtiar secara strategi, maka yang hari ini mungkin kita sedikit fokusnya dibalik adalah apa yang perlu kita perbaiki adalah amal-amalan kita, sholat kita yang paling utama dan juga amal soleh lainnya yang disunahkan dan juga fadilah amalnya Masya Allah luar biasa. Amazing amal 30 hari meraih pertolongan Allah. Nah teman-teman semuanya, tadi Kang Arif juga sudah menyampaikan bahwa ada banyak sahabat kita yang sudah ikut program ini, kemudian juga merasakan beberapa pengalaman yang Masya Allah ya. Salah satunya adalah dari Mbak Ikoh, Teh Ikoh Muafakoh dari Subang, merasakan ketenangan jiwa, mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga, dapat hadiah dan kejutan. Dari Mbak Nadira Firdaus dari Makassar, mendapatkan keluarga baru yang rasanya sefrekuensi di Amazing Amal. Ada juga Mbak atau Mas Muhammad Heidi Purwanegara dari Depok, katanya insya Allah jadinya lebih istiqomah. Nah, Masya Allah ya. Karena biasanya kalau berjamaah bareng-bareng kitanya lebih istiqomah gitu ya. Ada Teh Nining Tresnawati yang beliau rasakan adalah setelah ikut program ini jadi lebih tenang, hati terisi dengan ilmu yang baik, imannya bertambah dan semakin merindukan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Dari Kang Iwan Saipudin dari Subang, bersyukur bisa ikut Amazing Amal karena jadinya banyak keajaiban dalam hidup. Mulai dari Allah menyelamatkannya sampai beberapa kali, dapat rezeki yang nggak disangka-sangka, dan yang terpenting Alhamdulillah tenang lahir batin, tentram hidup, dan terbuka peluang bisnis. Tuh, Masya Allah. Nah, teman-teman, program Amazing Amal ini adalah program yang insya Allah di-create selama 30 hari kita akan sama-sama mengistiqomahkan amalan-amalan harian. Apa saja amalannya? Nah, sebelum ke amalannya apa saja, nanti dalam 30 hari ini teman-teman akan mendapatkan 3 kali sesi Zoom. Zoom yang pertama mulai dari tanggal 30 Juli. Judulnya adalah Jalur Langit Jemput Pertolongan Allah. Zoom yang kedua, kekuatan doa meraih pertolongan Allah. Dan Zoom ketiga, menjalani hidup berkah sukses. Ya, nah ini teman-teman plus juga nanti teman-teman sahabat-sahabat akan mendapatkan 3 produk digital. Ada
40 amalan dan doa raih impian jalur langit, ada worksheet amazing amal dan jurnal meraih impian. Itu teman-teman agendanya apa saja selama 30 hari nanti? Akan ada agenda harian di grup. Ada materi berupa voice note dan tiap sore nanti teman-teman akan mengisi polling 10 amalan amazing amal. Ada 10 amalan mulai dari sholat tepat waktu, istighfar, sholawat, duha, baca Al-Quran, doa dengan khusyuk, sholat tahajud, bersyukur dan berbakti kepada orang tua. Nah ini teman-teman ya. Jadi agenda hariannya juga ada di grup. Kemudian juga agenda harian di grup saling support. Ada agenda 3 kali Zoom, tadi sudah disampaikan ya teman-teman semuanya, Bismillah. Dan rekaman dari 3 Zoom-nya pun juga akan diberikan. Semua produk digital berupa e-book dan jurnal tadi disampaikan juga untuk teman-teman semuanya. Plus dengan worksheet dan Excel, print PDF printable-nya, amazing amal meraih impiannya akan juga teman-teman dapatkan ya. Plus kalau sudah ikut program ini nanti ada Zoom rutin alumni setiap 1 atau 1,5 bulan selama 2025 mendatang. Nah teman-teman, insya Allah program ini ada investasinya. Tapi investasi ini adalah bukan untuk memberikan nilai dan harga terhadap program ini, tetapi ini adalah bentuk komitmen teman-teman. Kenapa perlu bentuk komitmen Kang Purwa? Karena biasanya kalau nggak ada komitmen, gratisan ini ya udahlah. Kalaupun nanti nggak aktif di grup, nggak ngisi polling, tidak melakukan amalannya, jadinya kita kurang effort. Nah, teman-teman silahkan kunjungi amazingamal.my.id. Investasi normalnya dengan value program yang sedemikian rupa tadi ya, teman-teman semuanya nih, dengan 12 fasilitas ini adalah Rp300.000. Early bird-nya sebelum kita mulai kelasnya tanggal 30 Juli itu 79.000. Tapi bagi teman-teman yang daftar malam hari ini hanya 69.000 saja ya. Kang, 69.000 itu untuk apa? Ini adalah tanda kesungguhan kita. Insya Allah sangat terjangkau. Kenapa Kang Pura bilang sangat terjangkau teman-teman? Karena insya Allah tidak memberatkan bagi teman-teman semuanya. Ini mah bentuk komitmen aja. Bayangkan 30 hari teman-teman nanti didampingi oleh tim. Ada 3 kali Zoom juga dengan Kang Arif. Plus juga mendapatkan produk digital, e-book digital tadi ya teman-teman semuanya. Ada juga amazing amal meraih impiannya yang printable bisa di print nanti di rumah, tempel gitu ya. Dan diingatkan terus juga setiap hari. Setiap hari teman-teman sekalian. Baik dengan materi, ataupun juga saling memotivasi plus juga saling mengingatkan. Nah, ini yang terpenting teman-teman. Yang terpenting itu adalah bareng-barengnya berjamaahnya karena biasanya kalau kita bismillah ya. Bismillah ya teman-teman semuanya, Bismillah saya mau apa? Saya mau melakukannya sendiri aja. Wah, ini mah amalannya juga saya mah biasa melakukannya gitu ya, tahu lah begitu ya. Tapi ternyata beda rasanya kalau kita ada teman, ada sahabat yang saling mengingatkan. Nah, boleh jadi ketika bertemu berjumpa dengan sahabat kita yang lain, teman-teman akan mendapatkan inspirasi, ilmu, saudara, atau bahkan juga tidak menutup kemungkinan jadi jalan-jalan kebaikan yang lain ya. Kebaikannya berupa apa? Boleh jadi kebaikannya berupa rezeki, boleh jadi jalan kebaikan jodoh, ya gitu ya teman-teman sekalian ya. Ya, teman-teman, silakan daftar, klik di amazingamal.my.id atau hubungi admin Teh Wida di nomor yang tertera di kolom chat di chat room di Zoom kita malam hari ini. Yang ada kendala misalnya, Kang, aku mau transfernya besok, boleh. Kang, saya ada kendala, mau daftar, boleh. Boleh daftar dulu supaya teman-teman tetap mendapatkan diskon spesial malam hari ini ya. Daftarnya malam hari ini ya, yang belum sudah pernah daftar, mau daftar lagi boleh. Teh Ajeng belum ada saldo, saya doakan segera ada saldonya Teh Ajeng. Tapi kalau Teh Ajeng benar-benar mau ikut, silahkan boleh chat ke Teh Wida ya, chat ke Teh Wida. Pengen ikut banget gitu ya, tapi misalnya ada kendala nanti dibantu ya, nanti ada dibantu. Begitu teman-teman, bismillah ya. Silakan klik amazingamal.my.id. Bismillah, mudah-mudahan ini jadi jalan kita bareng-bareng teman-teman untuk memperbaiki kehidupan kita. Selama ini teh masalah teh kayaknya kok nggak beres-beres ya Kang. Kok itu aja berulang. Ayo teman-teman bareng-bareng kita perbaiki amalan yaumiyah kita. Ya, bismillah. Insya Allah mudah-mudahan jadi jalan bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk memperbaiki diri. Lepas dari hutang, lepas dari riba,
lepas dari berbagai persoalan kehidupan yang menurut teman-teman ini teh asa nggak beres-beres ya Allah, kenapa nah boleh jadi teman-teman sekalian ada yang belum optimal dari diri kita. Apa itu? Ya, amalan-amalan yang 10 tadi ya teman-teman sekalian. 10 amalan yang bisa kita amalkan bersama-sama di program Amazing Amal. Silahkan, Bismillah ya teman-teman. Yang sudah daftar ingin cepat nikah dengan ahwat pilihan dari Allah. Amin. Insya Allah ya, Kang Xiaomi ini atau Mas Xiaomi ya. Benar-benar dipertemukan ya. Yang penting kitanya jadi soleh dulu, kitanya baik dulu. Insya Allah nanti dipertemukan ya. Baik, teman-teman sekalian, Bismillah. Malam hari ini saya ingin cek yang sudah daftar, coba Bismillah, ketik Bismillah. Yang udah daftar, ketik Bismillah. Alhamdulillah sudah daftar. Bismillah ya, teman-teman kita bareng-bareng. Ada 10 amalan yang nanti akan sama-sama kita istiqomahkan. Dan amalannya apa saja? Coba tadi saya sudah bacakan ya. Sholat tepat waktu, istighfar, sholawat, sholat duha, baca Al-Quran, apalagi berdoa dengan khusyuk, sholat tahajud, bersyukur. Noh, bersyukur jadi amalan khusus juga ya, Kang? Ya, bersyukur karena ini perlu dijadikan, perlu kita punya waktu dan momen khusus ya untuk mensyukuri semua karunia yang Allah berikan. Dan yang terakhir adalah berbakti kepada orang tua. Nah ini teman-teman, Bismillah, nanti kita amalkan bersama-sama dan sambil dibekali dengan ilmu. Jadi tidak hanya amalnya tetapi juga keilmuannya dibekali biar apa? Biar mantap, biar ajib kita melakukannya itu ada dasarnya, ada ilmunya ya. Bismillah ya teman-teman, terima kasih banyak untuk yang sudah daftar. Mau ngajak teman-teman yang lain? Boleh. Silakan diajak aja ya, informasikan biar apa? Biar rame-ramean solehnya. Baiknya bareng-bareng, berubahnya bareng-bareng, hijrahnya bareng-bareng, jadi lebih baiknya bareng-bareng. Insya Allah lebih nikmat. Ya, teman-teman, selepas ini sesi kedua bersama Kang Arif dan setelah sesi kedua ada tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang nanti mau bertanya kepada Kang Arif atau Ustadz Arif, boleh disiapkan saja dulu pertanyaannya karena sesi pertanyaan nanti akan kita sediakan juga bagi teman-teman ya yang mau bertanya. Bismillah ya teman-teman semuanya, kita jumpa nanti pertemuan pertamanya tanggal 30 Juli ada webinar bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Kita lanjut ke sesi berikutnya Kang Arif. Alhamdulillah ini teman-teman mudah-mudahan jadi ikhtiar kita bersama ya Kang. Amin. Karena yang saya rasakan kalau kita mau, wah saya Bismillah mau berubah 40 hari ada challenge apa Kang. Tapi nggak ada temen. Wah itu mah ya Kang, cuman kuat seminggu kayaknya. Betul. Biasanya nggak bertahan lama. Makanya Masya Allah nih dari tim ya Kang, setiap hari di grup WA itu diingatkan terus ya Kang ya. Diberi motivasi, ada materi. Insya Allah. Gitu ya. Baik Kang, kita lanjut Kang sesi kedua. Silakan Kang Arif. Baik, baik, terima kasih ya teman-teman. Ada Teh Rahma, Teh siapa nih? Teh Yuniarti ya, Trisni dan teman-teman semua ya. Insya Allah kita melanjutkan kembali pembahasan kita teman-teman dan silakan disiapkan teman-teman untuk pertanyaannya. Insya Allah nanti di akhir kita akan ada sesi untuk tanya jawab. Di pembahasan yang kedua, Kang Arif ingin menguatkan ya, pembahasan tentang ketika kita tadi mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menjaga prasangka kita, keyakinan kita perlu menjaga kata-kata dan tulisan kita, dan kita perlu menjaga tindakan kita. Bahwa tindakan kita memang kita arahkan sesuai dengan keyakinan kita, ya. Dan apa yang Allah berikan kepada kita, perintahnya adalah yang pertama tingkatkan ketakwaan, ya. Laksanakan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Karena dari ketakwaan itu Allah akan memberikan jalan keluar, bahkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang kedua adalah sempurnakan amalan wajib dan tambahkan beramalah dengan amalan-amalan sunnah. Nah, sahabat-sahabat, eh, yang Kang Arif lakukan selama 1 tahun ke belakang ini, ya sudah 11 batch, ya mungkin ada sebagian yang sudah mengikuti, yang coba untuk kita lakukan, dan mudah-mudahan yang mengikuti, baik itu ikut kembali atau melakukannya, tetap menjaga amalan-amalan ini ya. Dari ke-10 ini,
Ataupun mungkin ada sebagian yang baru berhasil 9, 8, 7, dan lain sebagainya. Dalam setiap amalan ini sejatinya terdapat rahasia-rahasia pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejatinya ya, ketika kita nanti menggali lebih dalam terkait dengan pertolongan Allah, contoh doa terbaik, doa terbaik. Ketika kita memfokuskan doa terbaik terkait dengan pertolongan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kita sudah pada aplikatif ya teman-teman ya. Dari 10 amalan tadi, dari 10 amalan ini ya, Kang Arif ambil satu, di capture satu doa. Doa untuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah memberikan pemaparan tentang bagaimana kita kalau kondisi kita itu dalam kondisi sempit, terjepit, sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak biasa-biasa saja, maka ada kisah, ada doa dalam Al-Quran, termasuk juga ada kisah, ada doa dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu memang dikhususkan untuk beramal, untuk kita beramal, berdoa agar meraih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Kang Arif capture satu saja, salah satunya adalah kisahnya Nabi Yunus alaihissalam yang beliau bertobat dan berdoa kepada Allah dengan doa yang tentu saja itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak mungkin ada kebaikan dan doa kecuali atas seizin dan pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sahabat-sahabat, para ulama menyampaikan, kalau kita dalam posisi yang ada di bawah, dalam posisi terjepit, ketahuilah bahwa Nabi Yunus itu pernah di bawah, lebih di bawah daripada kita. Kalau kita pernah ada posisi di bawah, sekarang kita posisi di bawah, butuh diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah Nabi Yunus alaihissalam pernah ada di posisi jauh lebih bawah daripada kita. Kalau kita pernah dalam posisi terjepit, teman-teman, kalau misalnya ada yang terkait hutang, itu kan hutang itu membuat posisi kita ini terjepit ya, dada itu sesak, ya kan? Kemudian kalau misalnya sedang sakit atau orang tua sakit, itu kan seperti terjepit ya, dada itu sesak, sedih gitu. Ketika kita ada dalam posisi-posisi yang terjepit tadi, ingatlah bahwa Nabi Yunus alaihissalam jauh lebih terjepit daripada kita. Disampaikan oleh para ulama, beliau ketika dalam perut ikan raksasa ini, ya, itu beliau itu sudah ada di dalam perut itu, ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan bahkan 4 tahun. Tapi kalau kita bayangkan saja, yang paling rendahnya tadi 4 hari, kebayang nggak dalam perut ikan raksasa itu 4 hari gimana terjepitnya keadaan seseorang? Kalau kita pernah lihat aja video orang yang terjebak di lift ya, mungkin 3 jam, 4 jam saja sudah sangat panik. Kenapa? Panas, gelap, ya kan, nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa. Ini terbayang dalam perut ikan paus, gelap, lembab, terjepit, udara sempit, ya di bawah lautan dalam kegelapan malam. Kemudian beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka ketika kita berdoa dengan doa tersebut, dengan keyakinan penuh kepada Allah tadi ya, prasangka kita baik, kata-kata kita baik, hati kita baik, keyakinan kita baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terus mengulang-ulang doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Yang suci Engkau ya Allah, yang maha suci Engkau. Aku ini kotor, aku ini sering berbuat aniaya, aku ini zolim ya Allah. Tolonglah aku. Ketika kita terus mengulang-ulang doa ini, sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini dalam satu masalah. Nah, kita kalau dalam satu masalah, teman-teman, ternyata masalah kita berat, mulailah ya, selain kita buka dengan pujian kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah, mulailah dengan la ilaha illa anta
subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Sampai kita mengatakan, saya punya masalah ya Allah, masalah hutang. Saya punya masalah ya Allah, masalah rumah tangga. Saya punya masalah ya Allah, masalah mendidik anak. Terus diulang-ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Enggak ada Tuhan ya Allah selain Engkau. Kepada siapa lagi kami bisa meminta tolong? Tidak ada yang bisa mendengarkan kami kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa berkuasa mengangkat masalah kami kecuali Engkau. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tidak ada tempat kami mengadu kecuali Engkau. Terus diulang-ulang. Terus dikuatkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Teman-teman tahu nggak bahwa Nabi Yunus alaihissalam setelah berdoa dengan doa-doa tersebut, Allah perintahkan ikan raksasa itu mengangkat Nabi Yunus, mengeluarkannya dan mengeluarkannya di tepi pantai yang di dalamnya atau di pantai tersebut banyak buah-buahan labu, dan setelahnya beliau didatangi oleh umat manusia 100.000 orang yang akhirnya menjadi umatnya Nabi Yunus alaihissalam, yang semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gampang bagi Allah untuk mengangkat masalah kita kalau masalah kita hutang, sedangkan Nabi Yunus yang di dalam dasar laut, dalam perut ikan yang raksasa saja Allah bisa angkat sampai akhirnya menjadi nabi yang umatnya itu ada 100.000 orang yang datang kepadanya, beriman kepada Allah dan kepadanya, diberikan buah-buahan, diberikan rezeki. Apalagi masalahnya masalah kita. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ini perlu untuk dijadikan salah satu doa dan zikir yang kita dawamkan, teman-teman, kalau terkait dengan pertolongan Allah. Dan nanti ada beberapa lagi ternyata dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kisah-kisah hikmah dari Nabi dan Rasul, dan ada spesifik Rasulullah menyampaikan kepada putri beliau, ajarkan kepada sahabat-sahabat beliau, diajarkan kalau ada masalah perbanyaklah doa, doa seperti ini. Dan salah satunya yang perlu untuk kita kuatkan, kita dawamkan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kang Arif nanya ya, siapa yang di sini sudah merutinkan ini? Ketika kita ingin pertolongan Allah, siapa yang sudah selalu memasukkan ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dalam doa kita, ya, dalam doa kita. Coba. Atau siapa yang siap ya, siapa yang siap untuk mendawamkan ini. Kalau sudah, alhamdulillah sudah. Kalau siap, alhamdulillah siap. Masya Allah, ada teh ralim dirutinkan 1000 kali sehari ya, Masya Allah. Jadi jawabannya cuma dua ya, alhamdulillah sudah atau alhamdulillah siap ya. Tidak, alhamdulillah tidak ya. Jadi alhamdulillah sudah, alhamdulillah siap. Nah, alhamdulillah sudah. Ya, banyak yang sudah ya, alhamdulillah. Nah, kita semakin kita kuatkan ya, teman-teman. Nah, teman-teman semua, kemudian apalagi ya, ketika kita tadi nih, kita tadi cuplik yang doa. Ini sebenarnya masing-masing itu ada keutamaan-keutamaannya terkait dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan bahas tentang satu lagi sedekah ya, satu lagi sedekah, satu lagi sedekah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan bahwa ketika kita tidak akan miskin orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Barang siapa yang bersedekah, satu itu seperti benih ya, yang dia itu akan tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100 benih lagi, seperti 700. Jadi ketika bersedekah pasti Allah balas. Bisa jadi dalam bentuk rizki, bisa jadi dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk hidayah, dalam bentuk kebaikan, kesolehan, dan lain sebagainya. Nah, Kang Arif sebelum membahas tentang hayatan thayyibah, Kang Arif ingin menyampaikan sebuah kisah ya. Kalau tadi kisahnya tentang seorang ibu, ini kisahnya tentang seorang laki-laki, namanya Pak Asep, orang Bandung, ya, Pak Asep. Beliau adalah seorang pedagang, punya toko kelontong di dekat rumahnya. Pak Asep ini punya cita-cita untuk
berangkat haji. Jadi dari keuntungan toko kelontong itu beliau ada celengan untuk ditabung. Dan beliau menabung bersama istrinya dari sebagian keuntungan toko kelontongnya, kecil-kecilan toko kelontongnya, itu sampai akhirnya 20 tahun. Bayangkan, 20 tahun. 20 tahun berarti berapa hari itu ya? 7.000 hari ya, 7.200 hari kan. 7.200 hari beliau menabung, 20 tahun beliau menabung, akhirnya terkumpullah uang 50.830.000. Berapa teman-teman? 50.830.000. Setelah terkumpul seperti itu, beliau mau daftar haji. Karena kebutuhan hajinya saat itu 25 juta ya, 25 juta untuk bisa apa, berangkat haji. Ini kisahnya sudah agak lama. Belum ada BPJS ya dulu. Kemudian salah satu tetangga beliau itu sakit parah. Tetangga beliau ini sakit parah. Dirawatlah di rumah sakit Hasan Sadikin. Ternyata kanker, ternyata tumor. Di rumah sakit Hasan Sadikin, tumor. Dulu belum ada BPJS. Pak Asep ini kasihan dengan tetangganya, Pak Endi namanya. Karena saat itu belum ada BPJS, harus mengeluarkan uang 50 juta untuk bisa dioperasi. Karena dekat dengan Pak Endi, beliau melihat kasihan temannya ini tubuhnya makin kurus, lama di rumah sakit, nggak ada kejelasan untuk bisa dioperasi. Akhirnya malam itu beliau susah untuk tidur, gitu. Kemudian mengajak istrinya untuk diskusi, ya minta mengajak istrinya untuk diskusi. Kemudian ngobrol sama istrinya, Ma, gimana kalau uang kita untuk berangkat haji kita gunakan untuk membantu Pak Endi untuk membiayai biaya operasinya. Dia kan kita tahu nggak punya uang untuk operasi. Istrinya nggak setuju, istrinya marah. Nggak mungkin, gimana Bapak gitu ya, Bapak ini gimana. Kita udah nabung 20 tahun, kita udah berusaha untuk bisa haji. Masa rencana kita haji itu tiba-tiba dihilangkan begitu saja? Pak Asepnya ngerasa bahwa istrinya benar, tapi beliau juga merasa bahwa apa yang dia inginkan lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Dia berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, ngebujuk terus, akhirnya istrinya luluh. Dan beberapa hari kemudian akhirnya istrinya luluh, mengatakan, ya sudah Pak, kalau seperti itu mudah-mudahan ini jalan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Mungkin belum ditakdirkan atau Allah berikan takdir yang lebih baik untuk kita berhaji. Datanglah Pak Endi ke rumah sakit, menyampaikan Pak Asep ke rumah sakit, menyampaikan kepada temannya, dibawa uangnya dengan gemeter ya, kemudian disampaikan kepada rumah sakit Hasan Sadikin, kemudian akhirnya operasi tersebut itu berjalan. Sebelum operasi, si dokter spesialis bedah yang mau mengoperasi tumornya itu kaget, bertanya sama pihak perawat sama rumah sakit. Ini pasien ini itu kan orangnya ekonominya itu lemah. Dia dari mana dapat uang operasi? Oh, ada sahabatnya, gitu. Namanya Pak Asep. Oh, dia punya sahabat yang kaya ya. Ditanya sama keluarganya Pak Endi, si dokter ini Pak Asep ini orangnya kaya ya, pengusaha kaya? Enggak, dia juga sama seperti kami, tinggalnya di lingkungan kami di gang. Dia hanya toko kelontong, sangat sederhana. Diceritakanlah kebaikan. Akhirnya dokter itu menjadi terharu. Kemudian berlalu beberapa lama, sekian pekan, akhirnya Pak Endi penyembuhan. Nah, di malam hari, Pak Asep sama istrinya itu mau menutup toko kelontong. Tiba-tiba di depan toko kelontong mereka berhenti sedan mewah warna hitam. Keluarlah seorang berpakaian dokter bersama dengan istrinya.
Berkenalanlah dokter tersebut. Ternyata itu dokter spesialis bedah tadi. Bertamulah mereka. Di ruang tamu, dokter tersebut berkenalan, menyampaikan, Pak Asep, saya ini udah tahu semua kebaikan Pak Asep. Saya ini mau belajar, mau silaturahim dengan Pak Asep. Kemudian beliau mengatakan, Pak Asep ini orang soleh. Doakan saya, Pak, sama istri saya. Saya itu mau berangkat haji, insya Allah. Pak Asep sama istrinya orang baik kan, mendoakan. Walaupun dalam hati mereka itu dia sedih gitu. Kenapa? Karena beliau harusnya itu bisa berangkat haji juga. Tapi didoakan, doakan, didoakan. Kemudian dokternya mengatakan, Pak Asep, tapi kami mintanya doakan nggak hanya di sini. Bapak orang soleh, kami minta doakannya di tempat yang mustajab. Bapak bersedia nggak? Kata dokternya sama istrinya tadi. Dokter spesialis tadi. Maksudnya gimana Pak? Kata Pak Asep. Maksudnya, saya ini kan nanti tahun depan insya Allah haji. Saya sudah daftar sama istri saya. Saya mau didoain sama Pak Asep, didoain di tempat-tempat yang mustajab. Iya maksudnya gimana Pak? Ini kan saya sudah doakan. Maksudnya Pak Asep sama istri mau nggak kalau berangkat haji bareng sama saya dan istri, nanti di sana doakan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah, doakan saya sama istri Pak Asep. Bapak orang soleh, doakan saya di depan Ka'bah. Doakan saya di Masjid Nabawi. Doakan saya nanti ketika di Padang Arafah. Doakan kami Pak Asep. Ibu juga doakan kami. Nangis teman-teman Pak Asep sama istrinya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala bisa memberi ganti yang mungkin bisa jadi jauh lebih baik daripada yang dia perkirakan. Teman-teman, kita ya termasuk Kang Arif ya ketika membaca kisah tersebut, semuanya yakin nggak dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sangat luar biasa dari sedekahnya? Kang Arif tanya, teman-teman yakin nggak? Yakin nggak? Kalau Kang Arif yakin 100%. Tapi permasalahannya, kita bisa nggak langsung di level tersebut? Nah, butuh waktu, benar ya? Kita yakin, kalau disebut yakin, yakin. Tapi kita butuh proses, benar ya? Butuh proses, nggak gampang teman-teman. Untuk bisa memberikan sesuatu yang sejatinya itu kan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar ya? Dan Allah bisa untuk mengganti yang lebih baik terhadap apa yang kita lakukan. Nah, makanya ketika kita disebut yakin, dan bukan hanya yakin ya, kalau yakin aja kan itu yakin modal modal yakin doang ya Kang Puro ya, tapi yakin dan sadar butuh proses, maka kita harus mau menjalani prosesnya. Kalau kita mau merasakan keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, kita mesti mau untuk menjalani prosesnya. Dalam apapun aktivitas ini. Jadi kalau misalnya tadi seperti disampaikan Kang Purwa, Kang Arif setuju banget. 10 ini sebenarnya kalau ditanya ke kita, ini sebenarnya muter-muter di sini saja. Tapi dalam prosesnya kita butuh seperti ini nih. Dorongan-dorongan, kisah-kisah, ya, ajakan-ajakan. Kenapa? Karena Kang Arif juga sama. Kenapa kita butuh guru, butuh dinasihati, butuh minta datang ke kiai, datang ke ustadz, ustazah, butuh mendengarkan nasihat gitu ya, butuh bertemu orang soleh. Karena bisa jadi kita tahu tahajud itu kita tahu, tapi bisa jadi kita lemah kadang-kadang, bener gak? Kita tahu tadi tentang sedekah, tapi kadang-kadang kita ya sudah aja kadang-kadang lupa, bener. Padahal sebenarnya simpel kan sedekah subuh itu simpel. Makanya dalam kita tadi, poin yang ini ya, dalam kita tadi meraih pertolongan dan cintanya Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu bahwa itu ada dalam proses. Ketika kita tadi melaksanakan yang wajib sebaik-baiknya berproses,
dan menambahkan yang sunnah, terus berproses, terus bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik, sampai akhirnya Allah menghadirkan keajaiban dalam dalam kehidupan kita. Ya. Baik tadi banyak sekali. Dan sebenarnya ya, kalau misalnya teman-teman tanya, Kang Arif itu kok ajaib-ajaib banget ya, sebenarnya Allah juga sudah hadirkan keajaiban-keajaiban dalam diri kita. Cuma kadang-kadang kita kadang-kadang nggak sadar, atau kepada orang-orang sekitar kita. Tadi kayak Taifa cerita ya, ayahnya beliau almarhum, Allah yarham, misalnya diberangkatkan umroh. Itu sebenarnya banyak kisah-kisah seperti itu di sekitar kita. Jadi bukan kisah yang sangat jauh sebenarnya ya. Kadang-kadang bahkan kita sendiri, kadang-kadang kita bisa jadi berangkat umroh, berangkat haji, karena banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kesadarannya tadi, teman-teman, ketika kita sadar sholat di awal waktu itu luar biasa. Sholat di awal waktu kan kalau misalnya dipikir ya, misalnya ya, ilmunya ya satu. Sholat itu adalah amalan yang pertama dan utama dihisap. Kan itu ya kuncinya ya. Sholat itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kalau diputar itu, setengah jam juga selesai dengan keutamaan sholat. Tapi bagaimana kita terus berproses tadi, teman-teman. Berproses. Sedekah juga sama. Kalau diputar itu bisa jadi setengah jam, 1 jam selesai. Tapi bagaimana kita berproses? Nah, dalam hal ini, marilah kita, ini temanya kan pertolongan Allah ya. Marilah kita hadirkan, kalau kita mau mendekat tahajud ketika kita ada proses, ingin sekali butuh pertolongan Allah, jangan-jangan itu teman-teman. Jangan-jangan itu jalan dari Allah, kita jadi ahli tahajud yang benar-benar khusyuk dan bagus tahajud kita. Baik sangka kita kepada Allah itu. Ya Allah, jangan-jangan engkau mau manggil saya berarti baik sekali engkau ya Allah. Ya kan baik sekali gitu. Kita ini ada gelisah gitu tentang anak kita. Kemudian kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dalam tahajud dan doa kita, kemudian kita menangis, ya Allah, jangan-jangan karena itu engkau kasih saya masalah gitu. Karena selama ini saya nggak bisa nangis ternyata. Karena selama ini saya tahajud itu nggak bisa benar-benar khusyuk. Tapi ternyata setelah engkau beri masalah, saya ternyata baru benar-benar merasa dekat kepada engkau. Nah, semua yang ini teman-teman, itu coba datangi, dekati dengan bagaimana kita tadi, yang teman-teman tuliskan tadi, ya Allah tolonglah aku agar, nah itu diperkuat. Tolonglah aku agar rumah tanggaku harmonis. Tolonglah aku agar anak-anakku menjadi baik. Tolonglah aku agar hutang-hutangku. Itu semua teman-teman cara Allah Subhanahu wa taala mengajak kita agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala kita dekati tadi dengan amal-amal soleh, dengan ketakwaan, bukan hanya kita mendapatkan pertolongan Allah, tapi juga Kang Arif kuatkan kembali ya. Ini Kang Arif sering ulang-ulangi, man amila solihan min dzakarin au unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa mengerjakan amal soleh, janji Allah Subhanahu wa taala, laki-laki atau perempuan, mereka dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Apa kata para ulama hayatan thayyibah ini? Ini kita minta sama Allah, teman-teman. Kalau misalnya kita memperbaiki amal, minta ini. Karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku perbaiki tahajud, aku minta kepadamu hati yang tenang. Aku perbaiki syukur, aku minta kepadamu hati yang tenang. Karena ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta hati yang tenang, minta hati yang ridho tadi. Ridho, diuji ridho, diberikan anugerah ridho. Minta rizki yang halal, kelapangan, kecukupan rizki yang halal. Minta manisnya taat tadi. Ternyata dari kebaikan-kebaikan tadi kan akhirnya kita mendapati, oh ternyata manisnya ketaatan itu di situ. Kemudian minta di akhirat diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sobat teman-teman, ini menguatkan kembali bagi yang belum, termasuk bagi yang sudah. Kang Arif mengajak kita semua, mudah-mudahan bisa bergabung atau bergabung kembali, ataupun kalaupun tidak, silahkan diulangi, dikuatkan kembali ya, dengan cara
pendekatannya yang kali ini ya kita temanya adalah ingin meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita bisa lebih meresapi, lebih memaknai, ya, lebih menguatkan karena itu sangat personal dengan kebutuhan kita. Yang kita pahami tadi sebagai penutup adalah ketika Allah menguji kita, jangan fokus hanya kepada solusinya, tapi fokuslah untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala sambil pikirkan solusinya. Maka ketika kita mendapati kita sekarang sangat butuh pertolongan Allah, itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala sangat ingin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan desiran hati kita, jangan sia-siakan tadi tangisan kita, jangan sia-siakan kerinduan kita untuk dibelai, dielus lembut oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah ini, setelah malam ini, kita konkretkan, kita ambil ancang-ancang ya, berprasangka baik, berkata menulis yang baik, dan bertindak yang baik. Perbaiki amalan-amalan kita, yang 10 tadi setidaknya, mudah-mudahan itu jadi jalan kita semakin bertakwa, dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selanjutnya informasi dan kita tanya jawab ya, silakan teman-teman disiapkan pertanyaannya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kang Arif. Masya Allah teman-teman semuanya. Jadi setiap langkah yang kita lewati dalam kehidupan kita, insya Allah semuanya jadi akan baik-baik saja kalau kita berupaya untuk menjaga amalan-amalan harian kita. Amazing Amal menjadi wadah bagi teman-teman semuanya agar istiqomah melakukannya. 30 hari teman-teman kita coba biasakan bersama. Ke depannya insya Allah kalau sudah terbiasa akan lebih ringan. Yang kedua, maka tidak lepas hanya di 30 hari itu saja, tetapi insya Allah setelah menjadi alumni, setiap 1 bulan atau juga per 1,5 bulan ya, kita akan ada nge-zoom seperti ini teman-teman, dan teman-teman semuanya insya Allah nanti akan ada kemudahan, bisa konsultasi, bisa ngobrol, bisa bertanya kepada Kang Arif dan juga kepada tim. Nah teman-teman seperti itu, mudah-mudahan nanti jadi wasilah dan juga jalan kita bisa belajar bersama kembali dan mengistiqomahkan amalan-amalan tadi, dan kita bersama-sama begitu ya untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, bismillah, ini adalah programnya. Sekali lagi teman-teman bisa ikut program ini, nanti akan mendapatkan 3 kali sesi Zoom bersama dengan Kang Arif tanggal 30 Juli, 4 Agustus dan 11 Agustus. Nah, ada beberapa testimoni yang ingin saya tampilkan bagi teman-teman, seperti testimoni dari Mbak Rida Rahmatun Nadi dari Banda Aceh. Alhamdulillah selepas ikut program Amazing Amal, yang tadinya tidak pernah sholat duha jadi duha terus. Alhamdulillah ya. Dari Mbak Ira Patmasari dari Klaten, Alhamdulillah hidup jadi lebih teratur, kerja lebih disiplin, dan ibadah jadi lebih lancar. Kemudian juga dari Mas Iqbal Amaluddin Sidoarjo, Alhamdulillah setelah berusaha berdoa dan akhirnya dipanggil untuk interview tepat setelah 1 hari melaksanakan Amazing Amal. Tuh, Masya Allah ya. Saat bersungguh-sungguh kepada Allah, ya Allah aja yang nanti akan mengurus semua urusan kita. Mbak Ivana dari Cilacap, Allah berikan kemudahan kepada Mbak Ivana untuk menjemput jodoh. Dari Mbak Siti Mariam dari Ternate, terlalu banyak katanya sampai susah untuk diuraikan. Keajaiban, ketenangan hati dan jiwa, dan Allah kirimkan orang yang Masya Allah. Tuh ya, Mbak Nur Laila dari Sidoarjo bersyukur dengan adanya program ini, jadi terpacu dan termotivasi untuk beribadah dan beramal solih, dan materi yang diberikan pun juga jadi nambah ilmu dan keutamaan amal-amal harian yang dikerjakan, sehingga bukan sekedar beramal tetapi juga beramal dengan ilmu. Nah, ini yang terpenting. Beramal dan berilmu. Kalau amalnya disertai dengan ilmu, maka teman-teman insya Allah kita akan jadi lebih bermakna melakukannya ya. 12 fasilitas yang kami berikan bagi teman-teman yang ikut di program Amazing Amal. Insya Allah ini akan didapatkan full, lengkap, tidak ada yang dikurangi. Dengan catatan adalah teman-teman komitmen untuk melaksanakannya selama 30 hari. Dijagainnya dengan apa? Dengan ada nanti 30 materi tentang keutamaan, motivasi, dan contoh aplikatif Amazing Amal. Kemudian teman-teman semuanya insya Allah juga nanti akan ada 3 kali sesi Zoom, ada juga e-book dan jurnal dan lain sebagainya ya.
Insya Allah. Nah, teman-teman silakan daftar khusus malam hari ini dari investasi normalnya 300.000, kemudian ada potongan early bird 79.000, diberikan kemudahan lagi teman-teman tidak 79.000 atau 300.000, tetapi cukup 69.000 saja dan khusus malam ini. Daftar malam hari ini teman-teman. Mudah-mudahan mempermudah jalan kita semuanya untuk sama-sama teman-teman sekalian meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amazingamal.my.id dan link untuk pendaftaran juga sudah di-share oleh teteh-teteh admin di kolom chat. Teman-teman silakan mudah-mudahan dimudahkan ya. Yang ada kendala dan lain sebagainya dalam proses pendaftaran,